Kan multiplier efek kepada kehidupan masyarakatnya di wilayah yang ada daya tariknya. Tapi kalau secara tim kita sih tetap keliling juga sih. Borobudur Bukit itu megah, terkenal di dunia, tapi apakah lingkungannya juga menerima manfaat? Oke, selamat pagi teman-teman jendela Bella yang ada di rumah semua yang masih bersama Gedu TV. Jadi pada hari ini Bella masih ada di kota Jakarta dan sangat senang sekali pada pagi hari ini ditemani oleh Ibu Direktur dari kantor BOB yaitu Ibu Indah Juanita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, pagi ini sangat cerah sekali ya. Bella berkesempatan untuk bisa tanya jawab langsung dengan Ibu Indah. Ya Bu ya. Jadi teman-teman jendela Bella yang ada di rumah ini mungkin masih bertanya-tanya gitu ya Bu ya, BOB itu apa sih? Mungkin mereka hanya tahu kalau BOB itu Badan Otorita Borobudur. Sebenarnya kantor tersebut itu mengelola apa, kemudian bergerak di bidang apa, dan seperti apa sih pengelolaannya seperti itu Bu. Mungkin yang pertama nih Bu, Ibu Indah mungkin bisa menjelaskan secara lebih spesifik sebenarnya BOB itu apa sih Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya penjelasannya lebih mengena ya. Jadi harus urut dari depan. BOB itu apa gitu. Pertama kali dulu ketika mau ditugaskan BOB, ngurusi Candi Borobudur. Biasanya setiap kali ketemu sama orang, Bu, ngurusin candi ya Bu ya, nanti tiketnya gratis ya saya masuk ya. Pasti selalu begitu, selalu banyak sekali yang ketemu sama orang pasti bertanya seperti itu. Tetapi kami ini adalah Badan Otorita Borobudur, itu dibentuk dengan Perpres dan Permen. Jadi tahun 2017 itu dibentuk Perpres oleh Bapak Presiden. Supaya bisa menjadi satu badan yang istilahnya mengorkestrasi gitu, kegiatan pariwisata di satu wilayah. Nah, wilayahnya mana? Nah, wilayahnya adalah namanya wilayah koordinatif. Itu ada di wilayah 3 DPN, Jogja Borobudur, Solo Sangiran, dan Semarang Karimun Jawa. Nah, jadi kita itu merupakan satu satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, yang mana kita bertugasnya itu di wilayah yang cukup luas. Jadi tidak hanya Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah satu titik destinasi di dalamnya, sementara kita adalah mengorkestrasi di keseluruhan. Itu totalannya ada di 29 kabupaten kota. Banyak juga ya. Luas. Mungkin karena namanya sudah ada Borobudur, jadi orang mengertinya oh hanya Borobudur saja nih. Ternyata banyak juga pariwisata lain yang dikelola seperti itu. Iya, jadi istilahnya tuh begini. Kenapa namanya kawasan pariwisata Borobudur? Kawasan pariwisata Borobudur itu mencukup luas-luas, yang luas. Kalau candinya namanya Candi Borobudur. Candinya aja. Gitu. Tapi kalau kawasan pariwisata Borobudur, nah itu yang luas. Jadi DIY dan sebagian Jawa Tengah. Terus kemudian kalau peran BOB sendiri seperti apa sih Bu di destinasi wisata di Indonesia sendiri itu? Iya, jadi sebagaimana Bapak Presiden menyampaikan bahwa ada 10 Bali baru ya, waktu dulu disampaikan gitu. Sebetulnya apa sih Bali baru itu gitu ya? Di sana itu di Bali itu kan ada satu tempat yang namanya Nusa Dua yang bisa dijadikan contoh. Ya, jadi dia merupakan kawasan pariwisata terpadu yang bisa menjadi trigger perekonomian karena kegiatan pariwisata mencakup satu wilayah besar, satu pulau Bali itu di sana itu. Jadi menjadi booming pariwisatanya karena ada satu kawasan yang dikelola secara terpadu. Nah, ini mau dibuat di beberapa titik supaya harapannya bisa mengembangkan menimbulkan multiplier efek kepada kehidupan masyarakatnya di wilayah yang ada daya tariknya, ada prioritasnya. Nah, kalau di sini kan ada Candi Borobudur. Candi Borobudur Bukit itu megah, terkenal di dunia, tapi apakah lingkungannya juga menerima manfaatnya? Nah,
maka kita mengkoordinasikan kegiatan pariwisata di luarnya juga bersama-sama supaya nanti tumbuhnya bareng-bareng. Oh, jadi di sekitar itu juga. Di sekitar candi kita koordinasikan. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan itu supaya matching. Terus kalau misalnya aksesibilitasnya kurang lancar, kita mengkoordinasikannya dengan Kementerian PUPR supaya ini loh jalurnya kurang. Jadi ayo bangun akses menuju ke aksesnya gitu. Jadi supaya tumbuh destinasi-destinasinya itu. Dan mempermudah para wisatawan untuk datang. Iya betul, dan menjelajah bisa kemana-mana. Kemudian kalau untuk luas wilayah yang dikelola itu berapa sih Bu? 29 kabupaten kota. 29 kabupaten kota. Jadi ada 5 di DIY, 24 di Jawa Tengah. Luas sekali ya Bu. Luas sekali, kita tuh belum selesai ini juga sekarang. Oh, ini masih terus ada pengembangan lain. Masih keliling itu masih terus belum selesai. Kemarin malah alhamdulillah karena ada Zoom meeting, jadi bisa bertemu dengan semua pengampu pariwisata dari hampir semua kabupaten. Walaupun hanya lewat daring gitu ya Bu. Iya, tapi kalau secara tim kita sih tetap keliling juga sih. Kemudian Ibu, kalau tempat yang dikelola itu terfokusnya di mana sih Bu? Tadi kan Ibu menyebutkan ada 3 ya. Tadi ada Yogyakarta, kemudian Semarang, Sangiran, dan Solo ya Bu ya. Terfokusnya di mana? Apakah di Yogyakarta karena kantornya ada di sini atau bagaimana tuh Bu? Jadi kita kalau mau koordinatif nggak boleh fokus di satu titik. Kita memang harus adil kemana-mana gitu ya. Kalau otoritatifnya, nah baru kami punya kawasan otoritatif di Purworejo. Oh, malah di Purworejo. Di Purworejo. Jadi di situ kita punya lahan 300 hektar, yang mana itu akan dikembangkan mirip-mirip lah seperti Nusa Dua dengan gaya yang berbeda ya. Karena kalau Nusa Dua kan di pinggir pantai, kalau di sini kan di atas gunung. Jadi nanti kepariwisataannya juga berbeda, cara membangunnya beda gitu. Tetapi kalau manajemennya hampir mirip. Kemudian kalau untuk konsepnya sendiri nih Bu, dari BOB itu seperti apa sih Bu? Kalau di kawasan otoritatif ya, itu kan kita ada ekoturism, ada adventure, sama satu lagi culture. Jadi bagaimana caranya supaya di situ tempatnya punya potensi yang di atas gunung, udaranya segar. Nah itu potensi itu harus kita tumbuhkan. Terus adventure-nya juga itu kan di situ banyak trekking. Wah asik sekali. Dan budayanya harus ada. Misal contoh ya, di sekitar situ kan ada yang memang lokal kegiatannya itu misalnya membuat gula aren. Kita arahkan supaya mereka bikinnya tetap sama seperti aslinya, tetapi hygiene harus diperhatikan gitu loh. Jadi misal kebersihannya jangan di atas berdeduk gitu ya, berdebu gitu loh misalnya. Tapi mereka bikinnya bersih sehingga nanti bisa dikemas dengan baik dan bisa dipasarkan lebih baik juga. Itu untuk yang di otoritatif. Tapi kalau untuk yang di koordinatif, di wilayah koordinatif, konsepnya kita bagaimana caranya melayani. Karena kita ini kan pelayan. Karena dari pemerintahan pusat kita memang tugasnya ke daerah itu melayani. Jadi bagaimana caranya kita mensinkronis kegiatan-kegiatan itu untuk bisa kita layani dengan baik. Nah, tim saya selalu bilang itu, ingat ya, kita ini pelayan. Jangan lupa, bukan dorong kita ini datang, tapi kita pelayan yang melayani supaya ayo sama-sama kita bangun bersama-sama. Kemudian Ibu, ini kan kita kemarin habis mengalami pandemi ya Bu ya. BOB itu kan bergerak di bidang pariwisata seperti itu. Kalau untuk BOB sendiri menyambut new normal yang sedang kita jalankan ini tuh seperti apa Bu? Sebetulnya mungkin kita mengistilahkannya dengan kebiasaan baru, di mana kita sangat memperhatikan kesehatan, memperhatikan keamanan baik bagi diri kita maupun bagi yang akan datang. Maksudnya wisatawan yang akan datang. Bagaimana caranya supaya kita bisa meladeni mereka dengan tenang, aman, dan image itu betul-betul harus kita teguhkan sebagaimana perilaku kita keseharian. Jadi contohnya misalnya satu tempat gitu, memang selalu bersih. Kelihatan dibersihkan, kelihatan bersih dan memang bersih gitu. Lalu semua yang detail sekali itu harus kita perhatikan. Pakai masker ini karena kita lumayan jaraknya, jadi nggak pakai masker. Tadi sih saya juga selalu bawa masker ini, selalu bawa kemana-mana.
maskernya masker BOB. Oke. Gitu, yang terbuat Udah ada labelnya. Iya, terbuat dari lurik ini soalnya ini produksi lokal gitu ya. Jadi kita juga memperhatikan pengrajin-pengrajin supaya bisa mereka juga hidup. Kita pesannya juga dari lokal. Nah, jadi konsepnya supaya semua kita bersama-sama bisa maju bersama-sama. Karena total image itu wajib. Jadi harus total, nggak bisa terus yang image-nya bagus cuman bagian sini, nggak bisa. Harus merata ya. Harus merata. Dan karena kita ada di 2 provinsi, kita menembus batas itu supaya kan nggak bisa ya orang lagi perjalanan gitu, ganti provinsi gitu terus ngerem gitu, nggak bisa. Kita harus bablas, harus lanjut karena destinasinya ada di mana-mana yang bisa berkembang. Kemudian setelah itu Bu, kalau untuk aktivasi destinasi wisata yang selanjutnya yang sudah diplanningkan itu kira-kira di mana aja sih Bu? Nah, jadi kita pokoknya ada di DIY dan di Jawa Tengah. Jadi kemarin kita sudah koordinasi dengan Kadis Parpora, Porapar yang kalau di Jawa Tengah itu. Jadi di mana lokasi yang mau diprioritaskan untuk kita aktivasi ya. Jadi kan kemarin tidur selama berapa bulan ini ada destinasi-destinasi yang tidur, ada beberapa yang memang akan kita bangunkan gitu. Nah, kita turun ke sana, kita cek apa sih keperluannya, apa saja yang ini, lalu kita bimbing. Ada pelatihnya untuk bisa membuat kegiatannya itu menjadi normal, itu maksudnya jadi kebiasaan. Bangun tidur dia udah tahu harus langsung bersihin ini. Terus abis itu kalau nanti pasti mereka mau memasarkan destinasinya, dia sudah pada posisi yang SOP-nya jelas. Karena kan unik, SOP-nya unik masing-masing destinasi. Masing-masing berbeda-beda ya Bu, iya, pasti. Jadi kita bantu. Nah itu terus di DIY juga begitu. Kita ada beberapa titik, cukup banyak titik-titik yang akan kita bantu untuk pertama pelatihannya. Jadi dilatih selama 10 hari. Untuk bisa sampai menjadi kebiasaan. Si SOP itu menjadi kebiasaan, kebersihannya, kesehatannya, protokolnya itu menjadi kebiasaan. Terus nanti ada pendampingan. Oh masih, jadi setelah ada pelatihan ada pendampingan juga? Iya, jadi kita tinjau. Awal-awal mungkin seminggu sekali, tapi abis itu kalau memang sudah bisa jalan ya udah nggak didampingi lagi. Seperti yang penting tetap dijalankan SOP-nya seperti itu ya. Pertama, kalau mau berlibur, cari tahu dulu. Mau kemana saja. Nah, gitu ya, mau kemana saja. BOB akan menerbitkan nanti sebuah peta khusus untuk DIY dan Jawa Tengah. Jadi ini kawasan pariwisata Borobudur. Nah, nanti di situ akan ada destinasi-destinasi baik yang lama maupun yang baru gitu. Nah, itu nanti tinggal untuk memudahkan. Nah, terus dengan memudahkan itu, dengan mengetahui itu, persiapannya juga bisa lebih enak. Oh, nanti kita akan wisatanya wisata air misalnya, berarti harus punya usaha preventif apa, membawa peralatannya apa saja, lalu ke pantai, ke gunung, ke kota, apa segala macam, makan di restoran apa segala macam, harus ikuti protokol. Nah, itu wajib hukumnya. Jadi itu udah jangan dibikin jadi new normal yang kok baru semuanya, tetapi jadiin kebiasaan aja. Jadiin kebiasaan biasa yang memang lengkap dengan protokol kesehatan. Itu jadi biasa lama-lama. Itu mutlak. Nah, terus nanti kalau bisa belanjanya semuanya, misalnya belanja ke masyarakat itu sudah pakai tidak pakai cash ya. Nah, kalaupun misalnya pakai cash gitu ya, kalau bisa yang bersih lah gitu. Kalau uang bersih dari bank bisa kan boleh ya tuker ya, tuker uang yang masih kecil-kecil gitu kan lebih enak gitu. Jadi menghindari dari kotor-kotor itu ya, tadi. Kuman takut kan nggak kelihatan. Ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan tadi ya. Mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan secara spesifik gitu tentang tadi yang Ibu jelaskan adventure, culture, sama satu lagi tadi eko. Nanti mungkin Ibu bisa jelaskan satu-satu seperti apa sih masing-masingnya itu. Iya, jadi begini, kalau untuk di kawasan otoritatif itu kan betul-betul kita punya master plan-nya, ya. Bagaimana caranya menata dan bagaimana caranya memasarkan dan bagaimana caranya supaya kawasan ini menimbulkan multiplier efek kepada lingkungan. Itu paling khusus.
Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat di sekitarnya mendapatkan manfaat atas pengembangan dari kawasan tersebut, gitu ya. Jadi ini 300 hektar itu kan nggak kecil. Bagaimana caranya supaya dia bisa ditata sedemikian rupa supaya semua bisa mendapatkan manfaatnya. Pertama misalnya untuk ekoturism. Ekoturism itu berarti dia sangat memperhatikan lingkungan. Ya, bagaimana memanfaatkan hutan pinus di situ menjadi satu wahana, satu kawasan yang sangat menarik. Menariknya bahwa tetap dijaga, hijaunya dijaga, pohon-pohonnya dijaga. Kan di sana juga pasti ada mitigasi bencana yang harus kita perhatikan. Nah itu harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai tuh ada digunduli gitu, gara-gara mau bangun bangunan hotel gitu di situ terus digunduli, nggak boleh. Jadi harus dijaga kepadatan bangunannya di situ, kepadatan pembangunannya di situ. Nah itu dijaga. Jadi itu ekoturism di situ. Dan banyak kegiatan yang sangat memperhatikan, memanfaatkan udara segar yang ada di situ. Ya itu dari ekoturism. Itu yang penting ya. Penting. Jadi nanti kalau misalnya mendesain gitu loh, desainnya juga harus sangat memperhatikan gitu, bisa bukaan-bukaannya, jendela-jendelanya, terus tutupan-tutupannya segala macam, bagaimana caranya supaya lingkungannya tetap terjaga, ya. Terus yang kedua adalah culture ya, culture tourism. Culture tourism itu sangat memperhatikan budaya lokal. Misalnya ada di sekitar situ ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan, bukan menimbulkan, apa ya namanya, ada warisan budaya yang diturun temurun ada di situ, atau ada situs apa yang di situ yang kita jaga. Nah terus sekelilingnya itu sangat luar biasa. Nah itu kita jaga, kita expose di situ supaya bisa menjadi daya tarik yang baik, tanpa melupakan efisiensi yang dibuat. Jadi nanti kalau orang datang ke situ, oh tetap ternyata budaya lokal itu tetap berjalan gitu loh di situ. Nah itu harus terasa. Bahwa dia berada dekat dengan Borobudur itu juga harus ada di situ. Jadi nanti di situ ada namanya Borobudur Corner. Jadi ada satu bagian dari lokasi tersebut namanya Borobudur Corner, itu ada di puncak salah satu bukitnya yang bisa lihat Borobudur walaupun jauh, walaupun kecil tapi pakai alat, tapi bisa lihat. Itu namanya Borobudur Corner. Jadi di situ bisa dipelajari tentang Candi Borobudur juga, bisa ada jadi tereducated juga ya Bu ya? Teredukasi juga orang-orang yang datang ke situ. Yang ketiga adalah adventure. Nah, inilah adventure tourism di situ yang sebetulnya sangat bisa membangkitkan pertumbuhan perekonomian di sekitarnya. Karena nanti itu adventure-nya bisa macam-macam. Bisa trekking, jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik mobil off-road ya. Jadi off-roadnya juga ada di sana, dan off-roadnya itu tidak tertutup hanya di dekat-dekat kita, bisa menjelajah kemana-mana, tetapi startnya dari situ. Terus kalau yang sepeda, kita sudah punya trek di sana, trek enduro itu sudah certified ya, dari Prancis kita sudah certified. Jadi sirkuitnya itu sudah dinilai bisa dipakai untuk kejuaraan internasional untuk enduro ya. Jadi tahu untuk enduro apa? Belum tahu ya, tak terang ini. Iya. Jadi itu apa namanya, kalau goes itu kan biasanya ada yang downhill ya, itu kan turun terus gitu. Kalau ini ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, dan ada berapa line gitu loh. Jadi kita line-nya itu juga nanti ada yang masuk sampai ke desa. Nah di desa itu pada waktu pas misalnya lagi ada event atau ada lagi latihan, itu masyarakat kan bisa jualan makanan, jualan minuman, yang jadi hidup, memberdayakan masyarakatnya ada gitu. Dan homestay di sekitarnya juga ikut hidup. Betul. Kita tetap membangun, tetapi kan kelasnya pasti beda. Jadi tetap pasti akan mereka tidak akan tersingkirkan, mereka justru malah ikut hidup dengan adanya pembangunan kawasan ini. Gitu. Jadi 3 sudah. Mungkin itu aja Ibu Indah. Terima kasih banyak untuk Ibu Indah selaku direktur dari BOB. Bella dan tim berkesempatan bisa hadir ke sini, kemudian ngobrol. Jadi teman-teman jendela Bella yang ada di rumah juga semakin mengerti apa itu BOB. Kemudian yang akan melakukan pariwisata juga akan semakin tahu tadi saran-saran dari Ibu Indah ya, kita menyambut new normal ini seperti apa, seperti itu.
Mungkin itu aja, sampai ketemu di lain kesempatan. Teman-teman tetap subscribe ke Du TV, ikutin Jendela Bella di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol lonceng dan klik tombol like, beri komentar yang positif, dan terus ikutin ke Du TV. Ibu Indah kasih ke kamera. BOB mantap. Thoughtful Travel Now. Oke.